Lanjut soal yang saya salah di soal nomor 5. Soalnya, dua buah benda M1 sama dengan 2 kg dan M2 sama dengan 3 kg dihubungkan dengan katrol seperti pada gambar. Jika massa katrol diabaikan, maka gaya tegangan tali yang dialami benda M1 dan M2 adalah, gambarnya itu seperti ini. Maka penyelesaiannya, diketahui tadi massa 1 sama dengan 2 kg, massa 2 3 kg, gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya itu gaya yang bekerja. Maka kita pertama cari tegangan tali T1. Sigma F sama dengan M1 dikali percepatan. T1 sama dengan W1 sama dengan M1 dikali A. T1 sama dengan M1 dikali A tambah W. T1 sama dengan M1 tadi 2, A-nya 2, tambah M1 dikali gravitasi. T1 sama dengan 4 ditambah 2 dikali 10. T1 sama dengan 4 ditambah 20, maka menghasilkan 24 Newton. Lalu selanjutnya kita cari tegangan tali T2. Sigma F sama dengan M2 dikali percepatan. W2 dikurang T2 sama dengan M2 dikali A. T2 sama dengan W2 dikurang M2 W2 dikurang M2 dikali A. Karena yang dicari tadi T2. T2 sama dengan M2 dikali gravitasi dikurang M2 dikali A. T2 sama dengan 3 dikali 10 dikurang 3 dikali 2, maka 30 dikurang 6, hasilnya 24 Newton. Jawabannya adalah B. Lalu lanjut soal yang nomor 6. Soalnya, dua buah benda yang massanya masing-masing M1 dan M2 mula-mula berjarak 10 cm. Kemudian jaraknya diubah menjadi 20 cm. Perbandingan gaya gravitasi kedua benda tersebut antara keadaan mula-mula dengan akhir adalah, yang diketahui itu ada M1 sama dengan M2. R1 sama dengan T0 berapa ini? Sama dengan 10 cm. R2 sama dengan 20 cm. Maka yang ditanya itu F1 banding F2. Penyelesaiannya itu, rumusnya itu F sama dengan GM1 dikali M2 per R2, maka F1 per F2 sama dengan GM1 kali M2 per R1 per GM1 dikali M2 per R2. Maka F1 per F2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Tadi R2-nya itu 20 kuadrat per 10 kuadrat. Maka F1 per F2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat sama dengan 20 kuadrat per 10 kuadrat, mendapatkan hasil 2 per 1 kuadrat. Maka F1 per F2 sama dengan 4 per 1. Ini sama-sama di ini 2 dikali 2, kuadratnya ini dikali dengan ini 2 dikali 2, 4 per 1. Jawabannya adalah E. Lalu saya salah di nomor 7, soal nomor 7. Soalnya benda A 2 kg berada pada jarak 5 meter dari benda B 4,5 kg. Sedangkan benda C 3 kg berada di antara benda A dan B. Jika gaya gravitasi pada benda C sama dengan 0, berarti jarak benda B dan C adalah, diketahuinya kan A sama dengan 2 kg, MB 4,5 kg, MC 3 kg. Yang ditanya itu adalah RAC. Rumusnya itu FAC kurang FBC sama dengan 0. Maka ini pindah ruas, FAC sama dengan FBC. G dikali MA dikali MC per RAC kuadrat sama dengan G MBH dikali MC per RBC kuadrat. Maka ini MA per RAC sama dengan MB per RBC. Ini sama ini dan ini mati, ini dan ini mati. Maka hasilnya kayak gini. Maka
sama dengan MA per MB sama dengan RAC kuadrat per RBC kuadrat. Rumusnya itu dijadikan akar. Maka akar dari MB per MA sama dengan akar dari RAC per RBC. Ini akarnya sama-sama mati karena bisa. Terus ini akar dari 4 dikali 5 per 2 kuadrat sama dengan X per 5 kurang X. Maka 3 per 2 sama dengan X per 5 kurang X. 2X sama dengan 3 dikali 5 kurang X. Maka 2X sama dengan 15. 15 kurang 3X. 2X tambah 3X sama dengan 15. 3 ini tadi dapat dari sini 3X. Maka ini 3 tambah 2, 5. 5X sama dengan 15. X sama dengan 15 per 5. Hasilnya 3. Maka jawabannya itu D. Kemudian saya salah di soal nomor 8. Soalnya itu percepatan gravitasi di permukaan bumi besarnya 9 dan jari-jari bumi R. Jari-jari buminya R. Percepatan gravitasi benda yang terletak pada jarak R dari permukaan bumi adalah diketahui R-nya sama dengan R. Gravitasinya sama dengan gravitasinya sama dengan gravitasi, hanya sama dengan R. Maka penyelesaian itu gravitasi per gravitasi sama dengan Gm per R2. Maka Gm per H2. Gm per R2 sama dengan G per G inverse sama dengan Gm per R tambah R kuadrat. G per G inverse sama dengan Gm per R2. Maka G per G inverse sama dengan 4. G per G inverse sama dengan 1 per 4. Hasilnya itu adalah D. 4-nya ini didapat dari apa? Ini R kuadrat. R tambah R. Kan ini jadi 2. Jadi 2 dikuadratkan jadi 4. 2 kali 2, 4. Kemudian saya salah di nomor 9. Soalnya itu 2 buah benda yang memiliki jari-jari sama dan masanya berbanding 4:3. Maka perbandingan percepatan gravitasi kedua planet adalah diketahui akar 1 sama dengan akar 2. M1 banding M2 sama dengan 3:2. M1 per M2 sama dengan 3 per 2. Yang ditanya gravitasi 1 dan gravitasi 2. Penyelesaiannya itu gravitasi sama dengan Gm per R2 sama dengan G1 per G2. Maka Gm inverse R1 kuadrat per Gm kuadrat per R2 kuadrat. Maka Gm1 per R1 kuadrat ini bisa mati. Maka dikali R2 kuadrat per Gm kuadrat menghasilkan M1 per M2. G1 per G2 sama dengan G1 dibagi G2 dijadikan kayak gini. Maka hasilnya 3:2. Lanjut soal saya salah di soal nomor 10. 2 buah planet P dan Q mengorbit matahari. Perbandingan jarak planet P dan Q ke matahari adalah 4:9. Jika periode planet P mengelilingi matahari adalah 24 hari, maka periode planet Q adalah yang diketahui tadi jari-jari P RP per RQ sama dengan 4:9. TP sama dengan 24 hari. Yang ditanya adalah TQ. Maka rumusnya itu kayak gini. TQ kuadrat per TP kuadrat sama dengan RQ kuadrat per RP kuadrat. Maka TQ kuadrat per 24 kuadrat sama dengan 9/3 per 4/3. Maka TQ per 24 kuadrat sama dengan 729/64. Ini pindah ruas. TQ per 24 sama dengan akar dari 729/64. Maka TQ per 24
sama dengan 27/8 menghasilkan 81 hari. Karena ini diapain? Di 8 dikali 24. Maka jawabannya itu E. Kemudian saya salah di nomor 11. Soalnya itu, sebuah mobil dengan massa 2 ton bergerak dari keadaan diam. Sesaat kemudian kecepatannya 5 meter per sekon. Sebelumnya mohon maaf Pak, suara di luar agak berisik karena sedang ada pertemuan. Saya ulangi soalnya, sebuah mobil dengan massa 2 ton bergerak dari keadaan diam. Sesaat kemudian kecepatannya 5 meter per sekon. Besar usaha yang dilakukan oleh mesin mobil tersebut. Yang ditanya itu, ya diketahui tadi M masanya sama dengan 2 ton. Kita ubah ke kilogram terlebih dahulu menjadi 2000 kilogram. V1 sama dengan 0, V2 sama dengan 5 meter per sekon. Maka yang ditanya itu usaha. Untuk mencari usaha sama dengan 1/2 dikali M V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat. Maka usaha sama dengan 1/2 dikali 2000. Ini duanya bisa dicoret. V1 0 kuadrat kurang 5 kuadrat. Maka usaha sama dengan 1000 dikali 25. Karena 5 dikali 5, 25. Ini jadi 1000 karena 1 dikali 1000. Maka usahanya sama dengan 25.000 joule. Jawabannya itu adalah E. Kemudian saya salah di nomor 12. Soalnya itu salah. Oh ya pas. Kemudian saya salah di nomor 12. Sebuah benda bermassa 4 kg mula-mula bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Setelah bergerak sejauh 400 meter, maka kecepatan benda menjadi 108 km per jam. Usaha total yang dilakukan benda pada saat itu juga, yang diketahui tadi massanya 4 kg. V0 sama dengan 36 km per jam. Ini diubah jadi 10 meter per sekon. V1 sama dengan 108 km per jam diubah jadi 30 meter per sekon. Maka usaha yang itu tadi usaha mencari usaha delta EM sama dengan delta EK tambah delta EP. Maka 1/2 MV 2/1 kurang 1/2 MV 2/0 tambah 0. Maka 1/2 mas M sama dikali V1 kuadrat kurang V0 kuadrat. Maka 1/2 dikali 4 30 kuadrat dikurang 10 kuadrat menghasilkan 1600 joule. Jawabannya itu adalah C. Lalu saya salah di nomor 1 esai. Soalnya itu tadi ada yang sama dengan yang di pilihan ganda, cuman aku lupa nomor berapa, tapi saya akan menjelaskan kembali Pak. Nomor 1, benda A 2 kg berada pada jarak 5 meter dari benda B 4,5 kg. Sedangkan benda C 3 kg berada di antara benda A tambah B. Benda A dan B. Jika gaya gravitasi pada benda C sama dengan 0, berarti jarak benda B dan C adalah yang diketahui itu benda A sama dengan 2 kg. V-nya 5 meter. Jaraknya 5 meter. Benda B 4,5 kg, jaraknya tidak diketahui. Benda C 3 kg dan jaraknya tidak diketahui. Yang ditanya adalah AC. Mencari AC, akar MA per akar dari MA tambah akar dari MB dikali AB. Maka AC sama dengan akar 4 per akar 4 ditambah akar 9. AC sama dengan 2/5 dikali 5. Maka hasilnya adalah 2 meter. Kemudian soal nomor 2. Sebelumnya mohon maaf Pak, tadi ini basah terkena air minum saya, nggak sengaja kesenggol. Jadi soal yang nomor 2, dua buah planet P dan Q mengorbit matahari. Perbandingan jarak planet P dan Q ke matahari adalah 4:9. Jika periode planet P mengelilingi matahari adalah 24 hari, maka periode planet Q adalah
Yang diketahui itu RP sama dengan 4, RQ sama dengan 9, dan TP-nya 24 hari. Yang ditanya adalah TQ. Maka rumusnya TP per TQ dikuadratkan sama dengan RP per RQ pangkat 3. Maka 24 per TQ kuadrat sama dengan 4 per 9 pangkat 3. Maka 576 per TQ kuadrat sama dengan 64 per 729. TQ kuadrat dikali 64 hasilnya sama dengan 576 dikali 729. Maka TQ kuadrat sama dengan 41 dikali 9.904 per 64. TQ kuadrat sama dengan 6.561. Akar dari TQ kuadrat sama dengan akar dari 6.561. Ini bisa dicoret dengan pangkat 2. Maka TQ-nya sama dengan 81 hari. Kemudian lanjut soal nomor 3 esai. Sebuah benda bermassa 4 kg mula-mula bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Setelah bergerak sejauh 400 meter, maka kecepatan benda menjadi 108 km per jam. Usaha total yang dilakukan benda pada saat itu adalah, yang diketahui tadi, massa sama dengan 4 kg, V0 sama dengan 36 km per jam, menjadi 10 meter per sekon. V1 sama dengan 108 km per jam, menjadi 30 meter per sekon. Waktu jaraknya tadi 400 meter. Maka untuk mencari usaha, delta EM sama dengan delta EK ditambah delta EP. Maka 1/2 MV kuadrat kurang 1/2 MV 2 per 0 ditambah 0. Maka 1/2 M dikali V1 kuadrat kurang V0 kuadrat. 1/2 dikali 4, 30 kuadrat dikurang 10 kuadrat. Maka hasilnya 1600 Joule. Kemudian saya salah di soal nomor 4 esai. Soalnya, batu dengan massa 5 kg dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Pada ketinggian 15 meter, batu tadi akan memiliki energi kinetik sebesar, diketahui massanya 5. V1 20, H1 0. H2-nya 15 meter, yang ditanya adalah FKZ. Maka untuk mencarinya EM sama dengan EM1 sama dengan EM2. EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 tambah EP2. Maka 1/2 dikali M dikali V1 kuadrat ditambah M kali G kali H1 sama dengan EK2 tambah M kali G kali H2. Maka 1/2 dikali 5, tadi masanya ada 5, dikali 20, V1-nya tadi 20, kuadrat tambah 5 dikali 10 kali 0. Maka EK2 ditambah 5 dikali 10 kali 15. Maka 1/2 dikali 5 dikali 400. Ini bisa dicoret, 2 dengan 400 menjadi 200. Ditambah 0. Maka sama dengan EK2 tambah 750. 1000. Ini hasilnya tadi 1000 sama dengan EK2 ditambah 750. Maka 1000 dikurang 750 sama dengan EK2. Ini pindah ruas. Maka 1000 dikurang 750, 250 sama dengan EK2. Maka EK2-nya itu dapat 250 Joule. Soal yang selanjutnya, nomor 5. Dua buah yang massanya sama, kecepatannya masing-masing 10 meter per sekon dan 20 meter per sekon. Kedua benda dari arah yang berlawanan dan terjadi tumbukan lenting sempurna. Kecepatan masing-masing benda setelah tumbukan adalah, yang diketahui M1 sama dengan M2, V1 sama dengan 10 meter per sekon, V2 sama dengan minus 26 meter per sekon, minus 20 meter per sekon. Ini E-nya itu 1 rumus tumbukan lenting sempurna. E-nya itu sama dengan 1. Maka P1 tambah P2 sama dengan P1 inverse tambah P2 inverse. M1 dikali V1 tambah M2 dikali V2 sama dengan M1 inverse dikali V1 inverse. Ini bisa sama-sama mati.
Ini yang massa. Maka 10 ditambah minus 20 sama dengan V1 inverse tambah V2 inverse. Minus 10 sama dengan V1 inverse, karena minus 20 dikurang 10 sama dengan minus 10. Tambah V2 inverse. V1 inverse tambah V2 inverse sama dengan minus 10. Ini persamaan yang pertama. Lalu tadi kan E-nya itu sama dengan minus delta V per delta V. Maka E-nya sama dengan minus V2 inverse kurang V1 inverse per V2 kurang V1. T-nya sama dengan minus V2 inverse tambah V1 inverse per minus 20 dikurang 10. 1, T-nya tadi 1 sama dengan minus V2 inverse tambah V1 inverse per minus 30. Maka ini diubah menjadi bentuk seperti ini. Maka minus 30 sama dengan minus V2 inverse ditambah V1 inverse. Pindah ruas menjadi V1 inverse per V2 inverse sama dengan minus 30. Ini adalah persamaan yang kedua. Selanjutnya V1 inverse tambah V2 inverse sama dengan minus 10. V1 inverse per V2 inverse sama dengan minus 30. Ini tadi persamaan yang pertama. Ini persamaan yang kedua. Ini bisa dicoret, maka dikurang menjadi 2V2 inverse sama dengan 20. V2 inverse sama dengan 20 per 2, maka V2 inverse sama dengan 10. Ini persamaan yang ketiga. V2 inverse sama dengan 10. Ini diapain ke persamaan 1 tadi. Yang ini. Maka V1 inverse tambah V2 inverse sama dengan minus 10. V1 inverse tambah 10 sama dengan minus 10. V2 inverse tadi kan 10. Maka V1 inverse sama dengan minus 10 kurang 10. Hasilnya adalah minus 20. Demikian penjelasan dan pembahasan tentang ujian fisika sekaligus untuk perbaikan nilai saya. Terima kasih.